Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Satrio Budi Utomo dengan NBI 14623000007. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan untuk evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen basis data. Di sini saya akan membuat database. Untuk database sesuai perintah, karena saya NBI ganjil, oleh karena itu saya akan membuat database untuk peternakan. Di sini kita pilih database db_peternakan. Oke, lalu kita run 9. Oke, di sini sukses ya. Lalu kita use db peternakan 9. Oke, sukses lagi ya. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan membuat data tabel kandang, data tabel ternak, dan juga data tabel perawatan sesuai instruksi. Oke, yang pertama kita coba refresh dulu ya. Refresh object browser, ada ya database-nya. Oke, sekarang kita akan membuat tabel untuk kandang. Oke, di sini saya akan create tabel kandang dengan isi ID kandang sign auto increment. Oke, kita primary key. Oke, selanjutnya kita akan membuat nama kandang dengan tipe data varchar. Kita akan buat 100 untuk contoh saja ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat lokasi dengan tipe data varchar juga kita anggap 100. Selanjutnya kita akan membuat kapasitas dengan tipe data small integer unsigned. Oke, kita tutup. Salah kita tutup. Oke, ini 9. Oke, sukses ya. Lalu selanjutnya kita akan buat tabel ternak, sama seperti create tabel ini, kita ganti dengan ternak integer unsigned increment primary key. Oke, untuk yang selanjutnya kita membuat ID kandang sebagai unsigned. Kita klik ID kandang integer unsigned. Oke, selanjutnya jenis ternak dengan tipe data varchar, kita buat 50. Oke, selanjutnya kita akan membuat tanggal lahir
jangan di data date ya. Kalau untuk tanggal selanjutnya berat atau di data desimal 5, 2. Oke, selanjutnya kita buat ID kandang sebagai foreign key. Kita buat dulu foreign key. ID kandang reference kandang. Nah, oke, seperti ini. Kita akan on delete untuk cascade dan juga on update untuk cascade. Kita enter on delete cascade dan juga on update cascade. Nah, seperti itu. Oke, kita F9. Oke, ternyata error. Kita akan cari dulu apa yang salah ya. Oh ya, salah, maaf. Untuk nama tabel belum kita ganti ternak 9, sukses. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel perawatan. Kita ganti di sini perawatan, kita ganti ID perawatan sama ya, unsigned auto include primary. Lalu ini kita ganti ternak. Lalu kita akan membuat tanggal perawatan. Kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Lahir kita ganti perawatan, tetap di data date. Lalu di sini kita ganti jenis perawatan, tetap varchar. Kita ubah 100 untuk berjaga-jaga ya. Lalu kita beri keterangan dengan di data varchar 250 lah. Oke, untuk contoh jaga-jaga foreign key, ID kita ganti ID ternak, lalu reference ID ternak. Untuk on delete on update kita biarkan saja F9. Oh, error ternyata. Kita cek lebih dahulu ID perawatan, dimiliki. Oh, ternyata typo kita guys di sini. Kenapa ID kandang? Kita ganti ID ternak perawatan ternak. Oke, kita F9. Oke, sukses ya. Selanjutnya kita akan mengisi data untuk setiap tabel tadi. Sebelumnya kita refresh terlebih dahulu. Oke, untuk tabel sudah tertambah semua ya, kandang, perawatan, dan juga ternak. Oke, untuk
data sesuai perintah. Untuk tiap tabel kita isi minimal 10 data. Oke. Jadi karena datanya lumayan banyak untuk setiap tabelnya 10 data, jadi saya sudah menyiapkan untuk data-datanya. Jadi di sini saya akan mengambil datanya, saya akan salin, kita hapus, kita paste. Oke, di sini untuk data kandangnya ya, tabel kandang datanya seperti ini. Lalu kita F9. Oke, sukses. Selanjutnya untuk data dari tabel ternak, saya akan mengambil data dari tabel ternak, kita hapus, paste. Oke, sudah, kita tambahkan F9. Oke, sukses ya. Selanjutnya kita akan mengisi data dari tabel perawatan. Di sini kita hapus, kita paste, lalu F9. Oke, sukses ya. Kita akan coba untuk melihat salah satu data dari tabel. Oke, di sini sudah ada ya untuk jenis perawatan, keterangan, dan juga tanggal dan lain-lain. Oke, sesuai perintah. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan menjalankan fungsi untuk seperti pada perintah yang telah diberikan. Oke. Untuk perintah pertama, saya akan menjalankan fungsi ada store prosedur, lalu ada function untuk mengembalikan nilai, lalu view, cursor, trigger, transaction, dan backup and restore. Oke. Yang pertama kita akan mencoba untuk store prosedur. Oke, untuk store prosedur saya akan hapus ini terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita akan create prosedur. Lalu kita namakan prosedurnya tambah ternak. Buka kurung in kandang ID, tipe data integer, lalu kita masukkan jenis, tipe data varchar, 50, lalu kita beri lahir, tipe data date. Selanjutnya kita beri berat, kita masukkan berat in berat desimal 52. Oke, seperti ini ya, integer kandang, lalu jenis, dan juga lahir. Astaga, saya lupa tadi tidak screenshot terlebih dahulu, tidak apa-apa, nanti saja. Oke, sudah sampai desimal, berat, lalu kita akan bikin enter, bikin, kita insert into ternak dokumen ID kandang jenis ternak. Oke, jangan sampai tipu. Selanjutnya tanggal lahir, lalu berat kurung enter. Kita akan valueskan
kandang ID, lalu jenis, lahir, dan juga berat. Tutup kurung, titik koma, N. There. F9. Oh, no query where execute is enter in the SQL window or place cursor inside a query. Oh, sepertinya ada kesalahan teknis. Kita coba nggak pakai begin ya. Nah, sukses. Oke, ternyata kita tidak memerlukan begin dan end. Oke, untuk prosedurnya seperti ini ya. Kita screenshot terlebih dahulu. Screenshot. Oke. Kita refresh, kita lihat pada database. Label masih ada, store ada ya untuk tambah ternak. Oke, kita lanjut dengan prosedur lihat ternak berdasarkan kandang. Kita tetap create prosedur, kita ganti lihat ternak kandang. Oke, seperti ini. Kita akan integer masukkan ID kandang, kembali ke data integer. Untuk yang ini kita hapus semuanya, push. Oke, insert into, atau tidak usah insert into kan, kita akan melihat ternak berdasarkan kandang. Kita hapus saja. Ke prosedur values pun kita hapus. Kita akan ganti dengan select from ternak where ID kandang sama dengan ID kandang. Oke, kita coba F9. Oke, sukses ya. Kita screenshot lagi. Screenshot. Oke, selanjutnya kita akan membuat prosedur hapus semua perawatan dari ternak tertentu. Oke, kita akan create prosedur hapus perawatan. Hapus perawatan ternak in ID ternak integer. Hapus perawatan ternak integer. Oke, kita akan delete from perawatan, dimana ID ternak sama dengan ID ternak. Oke, kita 9. Sukses. Screenshot lagi. Oke, untuk perintah selanjutnya kita akan menjalankan function, yaitu fungsi untuk mengembalikan nilai tertentu. Oke, kita coba contohnya untuk hitung usia ternak, karena tadi kan di data ada tanggal lahirnya. Kita akan create function
kita namakan usia ternak. Oke, lahir, date, nice. Returns integer, return times 10, kita kurung year lahir, date, Oke, seperti ini kita akan run. Oke, sukses ya. Lalu kita screenshot terlebih dahulu. Screenshot. Oke, selanjutnya kita akan beri function untuk jumlah ternak per kandangnya tadi, karena ada beberapa kandang ya. Kita create function, kita ganti total ternak kandang tidak integer. Oke, returns integer, kita akan gunakan declare jumlah integer, select count, kita beri bintang, into jumlah from ternak where id kandang sampai id kandang lagi di kandang koma, kita akan return jumlah. Oke, kita 9. Oke, kita error lagi guys. Kita akan coba untuk solusi ini ya, karena dari tadi saya tidak menemukan solusi. Oke, kita F9. Ya betul, tetap saja. Oke, sukses, nice. Jadi kita memerlukan delimiter ya, dan juga deterministik agar bisa menjalankan function tersebut. Kita screenshot dulu. Oke. Untuk yang selanjutnya ya, saya akan membuat function. Function lagi yang bernamakan total perawatan mungkin ya. Kita akan membuat function total perawatan. Oke, kita coba total perawatan. Ini kita ganti id ternak, lalu coba kita biarkan saja ya. Kita ganti total
total. Select count into total from perawatan where ID ternak sama dengan ID ternak. Ini kan jadi tandang, kita ganti ternak. Perawatan ID ternak, declare total, kita ambil total dari perawatan, di mana ID ternak sama dengan ID ternak. Total F9 sukses. Terima kasih. Kita screenshot. Oke, untuk function sudah 3 ya. Selanjutnya kita akan buat rata-rata kali ya, rata-rata berat. Function rata-rata berat. Rata berat ternak lah, itu aja. Kita tidak memerlukan data ini, kita memerlukan berat yang bertipekan desimal 5,2. Oke, kita declare rata. Desimal, select average berat. Itu rata from ternak. Return rata. Oke, kita jalankan. Sukses. Screenshot lagi. Oke, udah 4 ya. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah view untuk tampilan data yang ringkas atau sesuai perintah atau keinginan kita. Yang pertama, saya akan mencoba untuk menampilkan laporan ternak dan juga kandang. Maaf, capek. Oke, di sini saya akan create view. Create view. View ternak kandang. Ternak ID ternak, lalu kita ambil ternak dari jenis ternak, lalu kita akan ambil dari kandang nama kandang,
kita ambil lagi dari ternak. Berat from ternak sama dengan T, digabung juga dengan kandang sama dengan K, di ternak ID kandang. Oke, sama dengan K di kandang. Titik koma, kita run. Oke, sukses ya untuk create view-nya. Kita akan screenshot. Oke. Lalu kita akan buat view yang kedua tentang riwayat perawatan lengkap. Kita akan buat review perawatan lengkap. Nice. Kita akan select perawatan lalu ternak jenis, lalu kandang nama kandang. Oke, dari tabel perawatan no ada from, kita ganti perawatan P dengan join ternak T dalam perawatan ID ternak sama dengan ternak ID kandang. Oke, selanjutnya kita akan join kandang ID kandang sama dengan kandang. Oke, kita 9. Oke, ternyata error, ada typo pasti. Ternak kan kita run, sukses. Pilot T jenis invert list. Oh iya sih, ada ternaknya, jenis ternak. Run, sukses. Kita screenshot. Oke. Terus selanjutnya kita akan buat view ternak dengan berat di atas rata-rata aja. Ternak berat. Ternak berat. Tinggi. Oke. Select. Kita gunakan select from aja. Simple. Select from ternak. Where berat
lebih dari average atau rata-rata dari tabel ternak. Oke, seperti ini kita run, sukses, screenshot. Oke, sudah 3. Kita akan menjalankan perintah kursor. Kita akan create prosedur ya. Create prosedur. Dikarenakan untuk kursor seperti pengisian data tadi ya, untuk kursor saya sudah menyiapkan karena banyak banget untuk query-nya, jadi saya tinggal ambil dari data yang sudah saya buat kemarin. Oke, untuk yang pertama saya akan membuat kursor untuk mencetak semua data ternak. Jadi di sini saya akan taruh, seperti ini. Di sini kita create prosedur, bikin declare selesai ID, jenis, dan kursor. Lalu kita loop jika selesai, dan leave baca ID dan juga jenis, lalu end. Kita akan coba run. Ternyata kita perlu sedikit penyesuaian ya. Saya akan coba seperti cara tadi ya, menggunakan delimiter baru create prosedur, bla bla, delimiter, kita akan run. Sukses. Query, bla bla bla, sukses. Kita akan biar terlihat semua. Kita screenshot dan lalu kita akan coba refresh objek ya. Untuk DP peternakan tabel prosedur function untuk usia ternak, hotel ternak, perawatan ada ya. Jadi di prosedur udah tambah ya jarak ternaknya untuk kursor. Lalu selanjutnya kita akan membuat kursor untuk update berat. Jadi untuk setiap berat kita akan menaikkan 1% dari berat aslinya. Kita hapus ini terlebih dahulu. Saya akan mengambil data dari saya yang sudah saya buat. Untuk delimiter kita biarkan saja ya, karena kita membutuhkan delimiter. Create prosedur dan kita run. Error ternyata. Untuk yang prosedur update berat tadi saya membuka sedikit bantuan ya, karena dari tadi error, akhirnya sukses. Kita screenshot terlebih dahulu.
Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat kursor untuk mencetak nama kandang dengan jumlah ternaknya. Oke, kita akan mengambil data yang sudah saya siapkan tanpa menghapus delimiternya ya, seperti tadi. Oke, kita hapus, kita run. Oke, sukses ya. Untuk kursor ketiga, oke, untuk kursor sudah 3. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah trigger. Kita akan membuat 4 contoh trigger. Untuk yang pertama, kita akan create trigger untuk cek berat, akan mencegah ternak memiliki berat yang di bawah rata-rata atau negatif. Kita create, ini coba kita hapus semua aja ya. Create trigger cek berat for bisa sebelum masuk kandang, before insert on ternak, for each row again jika berat kurang dari 0, jadi di bawah 0 atau negatif, then signal mosquito stick 45.000. Oke, kita akan men-set pesan message untuk berat ternak tidak boleh negatif. Oke, and if penjabaran error, atau mungkin kita tetap perlu delimiter ya. Kita akan coba and delimiter run error sukses. Oke, kita sukses ya. Untuk trigger, satu trigger sudah. Screenshot.
Oke, selanjutnya kita akan membuat trigger hapus, yaitu trigger untuk hapus ternak. Jadi trigger lock untuk menghapus ternak sebelum hapus ternak. Oke, saya akan mengambil salah satu data yang sudah saya buat ya. Akan mengambil data delimiter. Oke, ini untuk trigger yang kedua, untuk lock hapus sebelum ternak. Kita akan run. Oke, sukses ya. Sukses. Screenshot. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat trigger perawatan otomatis ditambahkan saat ternak baru datang atau ditambahkan. Oke, kita mengambil data. Oke, di sini kita akan membuat trigger tambah perawatan awal setelah menambahkan data dalam ternak. Lalu untuk value-nya seperti ini, pemeriksaan awal otomatis saat ternak ditambahkan. Oke, kita run. Sukses ya. Screenshot. Oke, lalu trigger yang terakhir atau yang keempat, kita akan membuat trigger update berat yang terlalu besar, over sampai lebih dari 500 kilo. Saya akan mengambil data. Di sini trigger cek berat update sebelum ditaruh di ternak. Jika berat yang terbaru lebih dari 500, signal akan memberi SQL state dan memberi pesan atau informasi bahwa berat ternak tidak boleh lebih dari 500 kg. Saran sukses. Kita screenshot. Oke, untuk perintah trigger sudah ya. Saat ini kita akan menjalankan perintah transaksi. Oke, kita akan start transaction. Untuk yang pertama, kita akan mencoba untuk transaksi tambah ternak dan perawatan. Kita akan coba start transaction. Saya akan mengambil data seperti biasa. Ambil data. Oke, hapus. Oke, kita run. Oke, 4 sukses ya. Jadi menambahkan transaksi data untuk data ternak serta perawatan. Oke, screenshot.
Oke, yang selanjutnya kita akan menambahkan transaksi gagal berat negatif untuk rollback ya. Jadi kita tetap mengambil data, tetap trigger, tetap start transaction. Ini trigger yang menyebabkan error, yaitu rollback itu tadi. Kita run. Oke, sukses ya. Error code, berat ternak tidak boleh negatif. Nah, seperti itu. Oke, berat ternak tidak boleh negatif. Kita screenshot. Lalu transaksi yang ketiga, kita akan hapus semua ternak dan juga perawatan untuk rollback karena tes itu tadi ya. Kita akan start transaction, rollbacknya biarin, kita delete from perawatan. Oke, lalu delete from ternak. Oke, sudah, kita akan run. Oke, sukses ya. Delete from perawatan, start transaction, rollback. Oke, kita screenshot. Done. Oke, untuk yang terakhir kita akan backup and restore. Oke, jadi untuk backup and restore ini kita akan membackup data terlebih dahulu, lalu kita akan mencoba untuk mengembalikannya. Oke, kita akan membackup terlebih dahulu ya. Yang pertama kita akan coba klik file, nah di situ kita akan mengklik backup untuk database. Yang pertama kita klikkan pada database, lalu kita klik backup or export, backup database as SQL dump. Oke, screenshot. Oke, kembali lagi backup. Oke, di sini kita akan memilih struktur pada data. Nah, ini semua sudah klik, include use, bla 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 sudah. Kita akan klik export. Oke,
kita klik export. Please specify on name. Oh ya, nah, namanya kita coba DP peternakan, ekspor to peternakan lah, ekspor. Oke. Kita ekspor to, oh ini untuk lokasiannya. Kita akan memilih untuk semester 4 basis data. Oke, di sini kita namain EAS. Oke, udah. Oke, kita screenshot dulu. Itu. Oke, kita ekspor. Oke, ekspor successfully ya. Tadi ini data sudah ke backup. Untuk selanjutnya kita akan silang terlebih dahulu. Oke, kita akan mencoba klik kanan pada database, more database operation, klik empty database. Oke, kita klik OK. Nah, sini ya. Setelah itu semua objek database akan benar-benar hilang dari tabel, prosedur, dan lain-lain. Oke. Setelah itu kita akan merestore lagi data dari database yang sudah kita backup dengan cara kita klik database, kita klik import, kita klik import restore, execute SQL script atau SQL dump, sama aja. Oke, screenshot terlebih dahulu. Screenshot, import SQL. Kita akan mengambil data tadi bernama EAS. Oke, execute ya. Oke, berhasil. Kita screenshot lagi. Oke, lalu kita down. Kita lihat lagi, kita refresh. Database peternakan, tabel, ada trigger, ada function, dan juga prosedur. Oke, masih ada semua ya. Jadi udah kembali lagi database ke semula. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.